Belajar hidup. Apa arti hidup yang kita jalani? Pertanyaan itu yang sering muncul dalam pikiran saya, dan sampai saat ini belum ditemukan jawabannya. Karena terdapat perbedaan sudut pandang di dalamnya, ada sudut pandang teologi, dan ada juga sudut pandang sosial dan ekonomi. Yang akan saya bahas karena paling mengganggu pikiran saya adalah dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Di lingkungan saya, banyak manusia yang bekerja pergi pagi pulang malam. Mereka bilang itu loyalitas. Mereka mendapatkan gaji dari menukar waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan harga diri juga. Harus rela dicaci maki dan dihina demi gaji tak seberapa, yang biasanya hanya akan habis untuk kebutuhan dasar hidup dan juga bayar cicilan. Boro-boro healing dan liburan yang butuhkan banyak cuan, mereka sudah bersyukur ketika gaji masih cukup buat hidup sampai akhir bulan. Jika itu juga terjadi pada kalian, lantas apa makna hidup yang kalian jalani? Apakah benar siklus hidup hanya lahir, sekolah, bekerja, lalu mati, dan sistem hidup pun berpaku pada materi? Hidup dan tinggal di kontrakan sempit, padat penduduk, dan cenderung kumuh. Kalaupun memaksakan tempat tinggal yang layak, harus ambil rumah cicilan subsidi pemerintah, yang tempatnya sangat jauh dan harus macet-macetan. Berjibaku dan berebut jalan dengan sesama mereka yang ingin cepat sampai tujuan. Berangkat lebih awal, berharap supaya tidak terlambat, dan pulang larut malam supaya tidak terkena macet di jalan. Setiap hari, berminggu-minggu, bulan, tahun, bahkan puluhan tahun dijalani sambil menunggu perubahan hidup terjadi. Namun sampai dengan saat ini, keajaiban tersebut tak pernah terjadi. Kenaikan gaji hanya menjadi ilusi. Perubahan hidup hanya sebuah keajaiban yang sangat sulit didapatkan. Apakah selamanya akan seperti ini? Kapan siklus ini akan terhenti? Apakah benar perubahan itu ada? Apakah kalian benar-benar bisa merubahnya? Atau hanya pasrah dan menjalaninya saja tanpa harus capek-capek membuat rencana? Dan berlindung di balik kata, takdir di tangan Tuhan. Namun, jika kalimat itu yang benar-benar kalian pegang, pertanyaan lanjutannya adalah, apakah takdir benar-benar sudah diatur oleh Tuhan? Lantas kenapa ada yang dulunya dari golongan kalian kemudian naik kelas? Presiden kita contohnya, Pak Jokowi, dulunya hanyalah orang biasa yang menggantungkan hidupnya dari usaha mebel. Sampai singkatnya saat ini beliau sudah menjadi presiden 2 periode berturut-turut. Lantas apa yang membedakan Pak Jokowi dengan kalian? Apakah benar itu sudah takdir yang direncanakan Tuhan? Kalau semua memang sudah diatur Tuhan, kenapa kita sebagai manusia diberi pilihan untuk memutuskan? Kenapa manusia tidak diciptakan layaknya malaikat, setan, tumbuhan-tumbuhan, atau bahkan hewan yang hidup hanya menjalani takdir tanpa diberi wewenang untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan? Jika di video ini kalian berharap mendapatkan jawabannya, maka kalian akan kecewa. Dengan Kairis Nurengkirkan, Berwe Sempet ini saya belum mendapatkan benar. Juga tidak ada kewajiban bagi saya untuk mengajari kalian, karena saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa dan dari golongan kalian juga. Saya pun sedang mencari jawaban atas kegelisahan tersebut. Selain itu, situasi kita saat ini sama. Berada di fase yang sama dan siklus hidup yang sama. Dan hal ini menjadi alasan saya membuat video ini. Saya hanya ingin berbagi dan belajar. Siapa tahu kalian sudah menemukan jawaban atas kegelisahan saya ini. Dan saya rasa hal ini dialami juga oleh banyak manusia di Indonesia, bahkan dunia. Untuk kalian yang sudah menemukan jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih jika kalian berkenan berbagi dan tukar pengalaman di sana. Atau jika ada pendapat lain dan kegelisahan lainnya, silahkan tulis juga. Semoga kita bisa saling berbagi cerita dan menemukan jalan keluarnya bersama-sama. Saya akan share sedikit gambaran apa yang ada di pikiran saya untuk merubah keadaan tersebut. Beberapa opsi yang bisa kita ambil adalah 1. Resign dan cari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi. 2. Tetap bekerja sambil melanjutkan kuliah S1, S2. 3. Mulai investasi, buka usaha untuk menambah penghasilan. Dari ketiga opsi tersebut, mari kita bahas satu persatu. 1. Resign dan cari pekerjaan baru. Untuk kalian yang masih belum menikah dan tidak melihat masa depan di pekerjaan saat ini, saya sarankan untuk segera resign dan cari pekerjaan baru di tempat lain, yang tentunya harus lebih baik dari pekerjaan saat ini. Jangan sampai hanya pindah tempat kerja, tapi secara pendapatan dan posisi masih sama. Itu sama halnya dengan kita memindah masalah, bukan keluar dari masalah. Lalu caranya supaya dapat pekerjaan yang lebih bagus bagaimana? Sedikit tips dari saya adalah,
Perluas koneksi dan coba buat lamaran ke perusahaan lain dengan bidang yang kalian jalani, tapi dengan posisi yang lebih baik dari saat ini. Contoh jika saat ini kalian adalah seorang sales di sebuah perusahaan dan kalian sudah bekerja 10 tahun, tapi belum mendapatkan promosi menjadi supervisor sales dan yang dipromosikan justru orang lain yang secara kinerja tidak lebih baik dari kalian. Maka saya sarankan kalian mulai hubungi teman atau rekan yang sudah resign.